بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai di hadis yang ke-25, masih berkaitan tentang taharah, bersuci, dan secara lebih khusus berkaitan tentang babun fil madhi wa ghairihi, bab yang berkaitan dengan madhi dan selainnya. Berarti ini termasuk yang selainnya karena tidak ada kaitannya dengan madhi. An Abbad ibn Tamim عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Dari Abbad ibn Tamim, dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim, kok kenapa pakainya tha? Ibn Asim Al-Mazini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Abdullah menceritakan, dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang ditampakkan kepadanya bahwasanya dirinya mendapati sesuatu di dalam solat. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yansarif, janganlah berpaling salah seorang di antara kalian. La yansarif ahadukum, janganlah salah seorang berpaling di antara kalian. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia benar-benar mendengar suara ataupun dia benar-benar mencium atau mendapati bau. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis yang ke-25 bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan seseorang apabila dalam salat. Terkadang seseorang di dalam salat dia merasa, saya ini udah batal. Saya ini kelihatannya udah akan batal. Atau bisa jadi ada timbul kepikiran bahwasanya dirinya
batal dengan kentut misalnya, ataupun dengan batal yang lainnya. Maka hal-hal yang demikian yang sifatnya masih di dalam keraguan-keraguan seseorang yang bentuknya belum sampai ke titik keyakinan seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang jawabannya itu adalah satu kaidah yang dengannya kita bisa menerapkan kaidah tersebut di dalam berbagai permasalahan. Bukan hanya dalam salat, akan tetapi di dalam berbagai permasalahan. Karena termasuk mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki makna yang dalam. Termasuk hadis ini. Rasulullah memberikan jawaban, la yansarif ahadukum hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tidak boleh seseorang dengan patokan perasaan-perasaan saja kemudian dia membatalkan sholatnya, tidak boleh. Ketika seseorang memiliki suatu keyakinan bahwasanya dirinya itu di atas taharah, di atas wudu, maka keyakinan yang ada pada dirinya tidak boleh luntur kecuali dengan keyakinan pula. Keyakinan yang akan menghilangkan keyakinan yang kedua, itu Rasulullah tetapkan hatta yasma'a sautan, sampai dia itu benar-benar mendengar suara kentutnya. Jadi yakin. Karena kentut itu udah dua, benar gak ikhwan? Ada yang terdengar, ada yang tidak terdengar. Tapi yang tidak terdengar ada baunya. Dan dia yakin ini punya saya kelihatannya. Iya kan? Mungkin makannya makan apa bisa jadi. Ya. Dan penjelasan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, terkadang ada orang yang pendengarannya kurang. Pendengarannya kurang, akan tapi hidungnya tajam. Ada juga sebaliknya. Alhasil, seseorang tidak boleh membatalkan sholatnya ataupun ibadahnya semau dia sendiri. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia lagi sholat Allahu Akbar, kemudian merasa grupnya rame. Walaupun sholatnya sholat sunnah. Tidak boleh seseorang setelah memulai takbiratul ihram, kemudian ujug-ujug membatalkan sholatnya. Tidak boleh. Allah katakan, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Lebih-lebih yang berkaitan dengan sholat tidak boleh. Harus dia selesaikan. Apabila ada hajat, maka bisa dengan dia meringankan sholatnya. Adapun seorang meninggalkan dan langsung membatalkan sholatnya tanpa ada uzur sama sekali, maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Sehingga di dalam hadis ini larangan juga bagi seorang ketika membatalkan sholatnya karena rasa was-was yang ada di dalam hatinya ataupun di dalam perilakunya. Setelah dia yakin bahwasanya dia berwudu, mengambil wudu, setelah dia yakin bahwasanya dirinya di atas taharah, kemudian masuk dalam sholat, Allahu Akbar, masuk rakaat kedua ataupun ketiga, kemudian dia mulai timbul was-wasnya. Saya sudah batal apa belum? Saya sudah batal apa belum? Jangan-jangan rakaat kedua batal. Maka yang demikian obatnya adalah hadis ini. Tidak boleh seseorang membatalkan sholatnya karena alasan dia batal ataukah belum, sampai dia itu benar-benar mendengar suaranya. Gak boleh malu, gak apa-apa. Gak boleh malu. Daripada sholatnya itu dia di atas keraguan, dan ini akan mengurangi rasa khusyuk dia.
au yajidarihan, ataupun dia mendapatkan bau dari kentutnya. Dan hadis-hadis yang semisal dengan hadis ini banyak sekali. Dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, akharaja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila salah seorang di antara kalian merasa bahwasanya di perutnya itu ada sesuatu, mungkin angin, mungkin kayak mau keluar akan tapi tidak keluar kentutnya, kemudian dia masuk dalam salat, fa ashkala alaihi. Kemudian perasaan demikian selalu menyelimuti dirinya dalam salat. Akharaja minhu syai'un amla. Apakah keluar dari dirinya sesuatu yang membatalkan wudunya ataukah tidak? Maka kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjidi. Janganlah dia keluar dari masjid. Artinya keluar dari masjid dijabarkan, janganlah dia membatalkan sholatnya. Tidak boleh membatalkan sholatnya karena permasalahan dalam perutnya keluar ataukah belum. Sampai kapan? Hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Sampai benar-benar dia yakin bahwasanya wudunya itu batal. Tidak boleh hanya dengan keraguan-raguan saja, kemudian dia membina di atas keraguannya hukum bahwasanya sholatnya itu batal, tidak boleh. Sehingga dari hadis ini banyak kaidah-kaidah. Seperti kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah hilang dengan keraguan-raguan. Ada kaidah lagi, baqa'u ma kana ala ma kan. Kaidah juga. Seseorang itu di dalam keadaan yang dulu sampai datang keadaan yang baru. Contohnya apa? Seseorang dari salat zuhur. Saya ambil salat zuhur. Selesai salat zuhur, dia masuk dalam aktivitasnya. Selesai salat zuhur, masuk dalam aktivitasnya. Waktu asar tiba, yang dia ingat adalah wudu dalam zuhur. Dan wudu dalam zuhur itu adalah satu keyakinan. Kemudian jarak antara zuhur dengan asar ada satu pertanyaan yang bisa jadi timbul pada orang tersebut. Apa pertanyaannya? Batal atau? Nah, ditimbang. Kalau wudunya itu adalah satu keyakinan, yakin. Adapun batal ataukah belum itu satu keraguan-raguan. Maka keyakinan yang ia ambil wudu di waktu salat zuhur tidak bisa dihilangkan dengan apakah dia itu batal ataukah belum. Paham ikhwan? Ini maksud dari hadis ini. Tidak boleh seorang keyakinannya hilang hanya dengan keraguan saja. Maka dalam hadis ini banyak pelajaran ikhwah. Yang pertama, seseorang haruslah meninggalkan dan tidak tunduk terhadap was-was yang menyertai dirinya. Karena was-was itu apabila dibiarkan akan semakin tumbuh besar. Dari yang tadinya di permasalahan yang kecil, maka akan semakin menjadi-jadi di dalam permasalahan yang besar.
Sehingga apabila ada peluang was-was masuk ke dalam diri seseorang, maka harus dia potong was-was tersebut. Harus dia putus. Dengan cara apa? Dengan cara dia belajar. Belajar kaidah-kaidah yang ada dalam hadis. Seperti yang tercantum dalam hadis ini. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ketika seseorang selesai dari buang air kecil, telah nyata bagi dirinya bahwasanya tidak ada percikan-percikan yang kembali kepada dirinya. Nampak itu, yakin. Begitu dia telah istinja, cebok, kemudian keluar, timbul di dalam hatinya bisikan-bisikan dari was-was. Tadi bisa jadi percikan itu kembali kepada dirimu. Ingat, azab kubur itu paling banyaknya yang berkaitan dengan percikan-percikan. Maka dalam hal seperti ini kita kembalikan dalam hadis ini. Keyakinan tidak boleh dilunturkan dan dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kita putus. Enggak, saya yakin bahwasanya apa yang tadi saya lihat tidak kembali kepada diri saya. Kalau was-was, apa dalam surat An-Nas tuh? Al-waswasil khannas. Kalau was-was itu artinya syaitan. Was-was itu artinya syaitan. Adapun was-was dalam bahasa Indonesia yang masuk ke dalam bahasa Arab adalah wiswas. Akan tapi kebalik ya. Atau bisa jadi was-was itu dari syaitan kan. Kemudian pelajaran yang berikutnya, seseorang haruslah bertanya kepada ahli ilmu tentang apa yang menimpa dirinya. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid bin Asim, ketika keraguan-keraguan dalam salatnya ada pada dirinya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Bertanya. Dan begitu juga bukan hanya bertanya, seseorang harus belajar mengenai hal-hal yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus belajar. Tidak hanya ketika dia ada permasalahan kemudian bertanya. Akan tetapi dia harus belajar mengenai hal-hal yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah satu kewajiban buat setiap orang untuk bertanya tentang apa yang ia geluti. Tentang apa yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang salat 5 waktu dalam sehari semalam menunjukkan pembahasan yang berkaitan tentang salat, ini adalah perkara yang penting. Sehingga harus dia belajar. Harus dia menuntut ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Apabila seseorang meyakini bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang harus senantiasa ia jaga setiap saat sampai kematian menjemput dirinya, maka harus dia belajar tentang tauhid. Apabila seorang dia berniaga, berdagang, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang dagang. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apabila diterapkan oleh kita, bisa jadi pasar kita sepi, nggak ada yang boleh masuk. La yabi' fi suqina illa man faqaha. Tidak boleh ada yang berniaga jual beli di pasar kecuali orang yang ngerti
hukum jual beli. Alamat sepi pasar ya. Kosong pasarnya. Sekarang kalau baru ada masalah baru bertanya, akan tapi idealnya belajar. Dan ketika seorang bertanya, bertanyanya kepada ahli ilmu. Karena yang Allah perintahkan, fas'alu ahla dzikri. Kalian bertanyalah kepada orang-orang ahli ilmu. Tapi kebanyakan apabila pertanyaannya mengenai tentang agama, biasanya jawabannya keroyokan. Menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Dan ini adalah suatu kesalahan. Akan tapi yang menjawab adalah orang yang Allah katakan ahlul ilmi, yang mengetahui ilmu. Dan orang yang tidak tahu, itu penawarnya adalah dengan bertanya. Ketika ada seseorang atau satu kelompok dari para sahabat yang Rasulullah utus dalam peperangan, salah seorang di antara mereka ihtilam, mimpi basah. Kemudian di kepalanya ada luka. Luka yang menganga, jadi bukan luka yang ringan. Namanya perang. Maka mereka sahabat ini bertanya, gimana nih saya nih? Mandi atau tidak mandi? Maka sebagian mengatakan harus mandi. Harus mandi. Maka langsung mandi. Luka besar menganga, disiram air, mati. Mati. Begitu hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Ala qatalahumullah. Mereka itu telah membunuh. Dengan jawaban mereka kepada si penanya, mereka telah membunuh. Ala innama shifa'ul ai as-su'al. Maka ketahuilah, penawar dari kebodohan dan seseorang tidak tahu adalah dengan bertanya. Termasuk yang dicontohkan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat kaidah-kaidah seperti yang tadi saya sebutkan. Di antaranya adalah kaidah baqaul ahkam al-mutayaqqanati ala asliha. Tetapnya hukum-hukum yang dibangun di atas keyakinan senantiasa ada dan tidak bisa hilang hanya dengan keraguan-raguan. Sehingga disebutkan juga bahwasanya di dalam hadis ini ada pelajaran tidak boleh seseorang membina di atas keraguan apapun juga. Harus dengan keyakinan. Karena perkiraan-perkiraan itu tidaklah memberikan manfaat terhadap kebenaran sedikit pun. Jadi yang sebelumnya dan yang tadi saya sebutkan agak mirip. Jadi keraguan-raguan tidak boleh seseorang membina di atasnya satu hukum. Akan tetapi harus kembali kepada keyakinan. Sehingga dari hadis ini Al-Imam Bukhari memberikan judul La yatawadda'u minasyakki hatta yastayqina. Tidak seseorang mengambil wudu, memperbarui wudunya karena keraguan-raguan sampai dia benar-benar yakin. Dan ini berlaku dalam setiap permasalahan. Seseorang sholat biasanya rentannya apabila sholat sendirian. Begitu udah naik kedua ataupun ketiga, timbul pertanyaan. Ini rakaat ketiga, keempat,
atau kedua. Sering nggak gitu ikhwan? Saya ini rakaat kedua apa ketiga? Nggak boleh apabila keadaan demikian, oh berarti saya rakaat keempat. Nggak boleh. Apabila keraguan-raguannya itu di rakaat yang ketiga, di rakaat ketiga dia bingung nih, ini ketiga bukan. Maka apabila rakaat yang ketiga itu adalah dia ada keraguan-raguan dan keyakinannya itu ada di rakaat yang kedua, maka dia bina sholatnya di rakaat yang kedua. Dan setelahnya dia lanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat, dan setelahnya dia tutup dengan sujud sahwi. Kemudian apa lagi? Contoh-contohnya banyak sekali. Ketika seorang ragu terhadap keadaan istrinya, bisa jadi cekcok. Kemudian dia ragu, apakah dia telah menceraikan istrinya ataukah tidak? Ini dalam karya-karya ulama dituliskan ini, disebutkan. Maka apabila hanya sampai tahapan ragu saja, dia dalam cekcoknya itu menceraikan istrinya ataukah tidak, maka tidak bisa dibina di atasnya satu hukum dengan mengatakan bahwasanya istrinya telah talak satu. Nggak bisa. Karena harus benar-benar yakin. Karena keyakinan istrinya sebagai seorang istri untuk dirinya itu sebagai suatu keyakinan. Maka tidak bisa hilang keyakinan ini hanya dikarenakan keraguan-raguan. Pelajaran yang berikutnya, tidak boleh seorang membatalkan sholatnya tanpa sebab. Tanpa sebab kemudian batalkan sholatnya, maka itu tidak boleh. Mungkin dikecualikan juga dalam hadis Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla, apabila dipanggil oleh Rasulullah. Tentu ini apabila ketika Rasulullah masih hidup. Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu ketika sholat dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian selesai sholat, dia datang kepada Rasulullah dan kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu fis shalah." Saya tadi dalam sholat. Kemudian Rasulullah menegurnya. Bukankah Allah telah mengatakan, "Istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Ditegur oleh Rasulullah. Dan ini apabila dalam masa hidupnya Rasulullah. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengecualikan apabila seseorang dalam sholatnya kemudian dipanggil oleh orang tuanya. Ketika beliau membahas tentang hadis Jurayj. Ada yang tahu hadis Jurayj? Hadis Jurayj. Jurayj yang lagi seorang ahli ibadah di Bani Israel. Kemudian lagi beribadah dipanggil oleh ibunya. Ya Jurayj, ya Jurayj, ya Jurayj. Jurayjnya mengatakan apa? Ibuku apa sholatku? Dia mengatakan saya lebih milih sholat. Sampai ibunya marah dengan mengatakan, "Ya Allah, jangan kau matikan Jurayj sampai engkau hadapkan dia di hadapan seorang pelacur." Maka Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila seorang dalam sholatnya, dalam sholat sunnah misalnya di rumah, atau dalam sholat wajib, kemudian ibunya memanggil dia, atau ayahnya memanggil dia, maka yang pertama dia lakukan, kabarkan kepada ibu ataupun bapakmu bahwasanya engkau dalam sholat. Dengan cara apa? Ya bisa dengan dikeraskan. Al-Fatihahnya agak disuarakan. Waladhdallin amin. Terus baca dengan ayatnya agak dilantangkan, kemudian ketika takbir dikeraskan. Apabila masih manggil juga, diulangi lagi, diingatkan lagi. Apalagi apabila masih manggil juga, maka batalkan sholatnya.
untuk memenuhi panggilan orang tua. Dan ini beliau ambilkan kesimpulan hukum ini dari hadis Juraij. Karena ketika ibunya marah menunjukkan bahwasanya kemarahan dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita ada pelajaran bahwasanya apabila kita dalam salat dan ibu kita memanggil kita, kita kabarkan kepadanya bahwasanya kita masih dalam salat. Apabila masih memanggil, kita batalkan salat kita. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-26 an Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghir. Dari Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah bahwasanya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya. Lam ya'kulit ta'ama, yang mana anaknya ini belum sampai ke usia makan. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dan membawanya kepada Rasulullah. Jadi Ummu Qais membawa anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana usia anaknya itu masih menyusui. Fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku si anak ini. Fabala ala thawbihi. Kemudian si anak ini pipis di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibawakan air. Fanadahahu ala thawbihi. Kemudian Rasulullah hanya memberikan percikan kepada bajunya yang terkena najis, walam yagsilhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membasuhnya, hanya memberikan percikan-percikan. Di dalam hadis ini saya lupa menerjemahkan, yang dibawa oleh Ummu Qais adalah anak lakinya, bukan anak perempuannya. Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang sahabat yang memeluk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di kota Mekah. Dan beliau adalah saudarinya Ukasyah binti ibn Mihsan. Siapa Ukasyah itu? Ya, barakallahu fikum. Dan pernah suatu ketika Ukasyah itu perang dalam perang Badar, kemudian pedangnya patah. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, Rasulullah ngambil pelepah korma diberikan kepada Ukasyah. Begitu dipegang oleh Ukasyah berubah menjadi pedang. Dan kemudian Ukasyah memegang pedang tersebut sampai beliau wafat pada tahun 11 Hijriah kalau enggak salah. Nah, Ummu Qais ini adalah saudarinya Ukasyah. Nama beliau adalah Aminah. Akan tapi beliau ini lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Qais. Beliau hanya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 24 hadis saja. Ada satu kisah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab adabnya. Saya enggak tahu ini apa, adab mufrad ataukah bukan. Dan dikeluarkan juga oleh Imam Nasai dan Imam Tabrani, bahwasanya beliau pernah menceritakan, tuwfiya ibni fajazi'tu, putraku, anakku meninggal dunia. Kemudian
saya berkeluh kesah, tidak mampu mengendalikan dirinya. Kemudian saya berkata kepada orang yang memandikan jenazah anakku, la tagzil ibni bil ma'il baridi fataktulahu. Jangan engkau mandikan anakku dengan air dingin. Saya takut nanti anakku itu mati. Padahal anaknya sudah meninggal. Dan ini adalah menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ukasyah radhiyallahu anhu yang mendengar perkataan saudarinya mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum ketika mendengar perkataan tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, tala umruha, umur Ummu Qais ini akan panjang. Sehingga dikatakan oleh perawi, fala na'lamu imra'atan ummirat ma ummirat. Kami tidaklah mengetahui seorang perempuan yang umurnya seperti umurnya Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Dalam hadis ini disebutkan oleh Ummu Qais binti Mihsan al-Asadiyah bahwasanya para sahabat mereka ketika memiliki anak, baik itu baru lahir ataupun anaknya itu masih kecil, mereka membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahniknya, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, ataupun dalam rangka mereka para sahabat ini bertabarruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat itu memiliki keinginan bahwasanya yang pertama kali masuk di mulut anak-anak mereka setelah anak mereka itu lahir adalah air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka bertabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan yang hanya dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh permasalahan ini dibawakan kepada selainnya. Ini ada orang soleh nih, kemudian anaknya baru lahir dibawakan kepada orang soleh. Tidak boleh untuk kita melakukan hal yang demikian. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat tidaklah melakukan hal yang demikian kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun kepada selain Rasulullah, walaupun kesalehan mereka itu tidak diragukan, seperti siapa? Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti sahabat-sahabat yang lainnya yang mana mereka telah dijamin oleh Allah sebagai penghuni surga dan Allah ridho kepada mereka sehingga kesalehan mereka tidak diragukan. Para sahabat setelah Rasulullah wafat tidak membawa anak-anak mereka ke Abu Bakar, tidak membawa anak-anak mereka ke Umar, tidak membawa anak-anak mereka kepada sahabat-sahabat yang lainnya, tidak ada. Bahkan para tabi'in pun tidak melakukan hal yang demikian. Tidak membawa mereka kepada para sahabat, tidak membawa anak-anaknya kepada para sahabat. Ataupun para tabi'in kepada para tabi'in yang lain. Misalnya kepada Sa'id ibn al-Musayyab, tidak. Ataupun sahabat, ataupun seorang tabi'in, yang tabi'in ini dikatakan supaya Umar meminta doa darinya. Siapa itu? Uwais al-Qarani. Ketika para tabi'in mengetahui tentang sosok Uwais, tidak mereka itu membawa anak-anak mereka kepada Uwais.
ataupun kepada para ulama ataupun para orang-orang saleh lainnya tidak. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam mencari berkah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, mereka tidak melakukan hal tersebut. Jadi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang luar biasa. Sehingga ketika para sahabat, baik yang laki-laki ataupun perempuan, membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah, Rasulullah itu tidak risih, tidak. Rasulullah tidak sungkan, akan tetapi langsung menggendongnya. Itu menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasih sayang yang luar biasa terhadap anak-anak. Menunjukkan kasih sayang kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabatnya. Tidak ketika para sahabat datang dengan anak-anaknya ataupun dengan cucu-cucunya, Rasulullah hanya melihat saja, tidak. Dipegang, dipangku, bahkan sampai pipis. Rasulullah tidak risih. Menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah suri tauladan untuk kita cinta kepada anak-anak. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Al-Adab Al-Mufrad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, suatu ketika Rasulullah memegang Hasan, menggendong Hasan, cucunya. Kemudian Rasulullah menciumnya, mencium. Dan ketika Rasulullah melakukan hal tersebut, di sisi Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Aqra ibn Habis At-Tamimi. Kata Aqra, "Inna li ashrah minal walad, ma qabbaltu ahadan minhum." Saya memiliki 10 anak ya Rasulullah, dan saya tidak mencium salah seorang pun di antara mereka. Artinya apa? Aqra ini seakan-akan, nih gentleman ini kayak gini. Lelaki yang benar-benar sejati itu tidak mau menyentuh anak. Tidak mau tahu urusan anak. Urusan anak sama ibunya dibiarkan. Seakan-akan ngomongnya kayak gitu. Sehingga dia itu kaget ketika melihat Rasulullah megang Al-Hasan ibn Ali. Bahkan mencium Al-Hasan. Apa jawaban Rasulullah? Apa? Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka dia tidak disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mencium anaknya, mencium ponakannya, mencium cucunya, menunjukkan apa? Itu adalah rasa rahmat, rasa kasih sayang yang ia tunjukkan kepada sesamanya. Sehingga dengannya seseorang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini, bahwasanya yang ditekankan oleh Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya yang ia bawa kepada Rasulullah adalah putra beliau yang masih kecil. Yang masih kecil artinya di sini ditegaskan belum makan sama sekali. Belum makan artinya masih menyukupkan anak ini hanya dengan ASI saja. Maka apabila keadaannya demikian, ketika si anak ini, anak kecil ini yang masih belum makan artinya masih dicukupkan dengan susu saja. Adapun ketika ditahnik itu tidak masuk di dalam makan ini. Karena apabila ditahnik sudah bisa membatalkan sifat makan yang ada di sini, maka semua bayi akan keluar dari hukum ini. Akan tetapi ketika anak itu masih kecil dan hanya mencukupkan dengan menyusui saja, dan anaknya itu laki-laki, maka ketika dia kencing dan kencingnya menyentuh
tubuh kita ataupun baju kita, maka kencing tersebut najis. Akan tetapi cara membersihkannya hanya dengan percikan-percikan saja. Diambil air, kemudian diberikan percikan-percikan, kemudian cukup dengan cara demikian. Adapun apabila anaknya adalah anak perempuan, maka harus dicuci. Kenapa ada perbedaan demikian? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membedakannya. Seperti dalam hadis ini ataupun dalam hadis yang lain. Yurashu min bauli al-ghulam wa yugsalu min baulil jariyah. Diberikan percikan dari air kencing anak laki-laki yang sifatnya yang saya sebutkan tadi. Adapun dari bayi perempuan maka harus dibasuh. Dibasuh, jadi disiramnya dengan banyak, tidak cukup dengan percikan-percikan. Kenapa ada perbedaan? Rasulullah yang membedakannya. Yang kedua, bahwasanya anak laki-laki itu bisa jadi lebih menggemaskan daripada anak perempuan. Sehingga ketika seorang memiliki anak laki-laki, maunya digendong terus. Yang ketiga, karena masih ada sisa-sisa jahiliyah. Yang mana sisa-sisa jahiliyah tersebut lebih condong terhadap anak laki-laki. Sehingga ketika keluar hukum demikian, dalam rangka memberikan keringanan kepada para sahabat dan seterusnya kepada umat ini, supaya ketika mereka menunjukkan rasa kasih sayang terhadap anak-anak mereka, maka ketika yang digendong adalah anak laki-laki yang masih menyusui, maka air kencingnya najis, akan tapi ketika dibersihkan hanya cukup dengan percikan saja. Jadi kalau misalnya si anak ini walaupun masih usia 1,5 tahun misalnya, akan tapi sudah makannya pisang misalnya. Terus tambah apa lagi, ikhwan? Bubur, terus apa? Nah, apabila sudah demikian, maka air kencingnya sama dengan dewasa. Yang ditentukan, yang dititik beratkan dalam hadis ini ketika masih menyusui saja. Maka apabila masih menyusui, maka apabila anaknya itu adalah anak laki-laki, bayi laki-laki, maka cukup dibersihkannya dengan percikan-percikan saja. Sehingga menunjukkan bahwasanya dalam hadis ini air kencing laki-laki ataupun perempuan, maksudnya bayi laki-laki ataupun perempuan, semuanya najis. Yang membedakan cara membersihkannya saja. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, ikhwan? Ya, silakan. Ya, dibatalkan kalau mules. Iya. Karena ya. Kalau kencing ya harus ditinggalkan, karena sholat kita itu bukan sholat jasmani saja, kan, tapi hati itu harus hadir. La sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhul ahbathan. Tidak boleh seorang itu sholat sedangkan makanan itu sudah siap. Dan ketika dia nahan kentut, nahan buang air kecil ataupun nahan buang air besar. Jadi apabila keadaan demikiannya, dibatalkan sholatnya. Apabila tidak, nanti sibuk dengan ini imam gak selesai-selesai. Ya, lama banget padahal yang dibaca inna a'tayna sama An-Nasr, ya kan. Tapi karena kitanya itu mau buru-buru, maka tidak bisa khusyuk. Begitu juga ketika makanan sudah siap, maka kita makan dulu. Sehingga disebutkan di Masjid Nabawi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika yang lain itu sholat isya, dia lagi makan. Ketika murid-muridnya itu mau sholat, katakan, selesaikan dulu keinginanmu untuk makan. Sampai kenyang, benar-benar tuntas, walaupun jamaah itu telah kelar, habis itu baru sholat.
biar sholatnya itu sholat yang hatinya itu hadir, bukan hanya jasmani saja. Ada lagi ikhwan? Mana nih? Oh iya. Ya, terus. Fadhal akhi. Enggak, jadi kalau misalnya ada suara yang mengganggu, misalnya suaranya itu dari diri kita. Kita yakin dari HP kita buka HP-nya kemudian kita matiin. Ya. Jangan dibalas. Jangan dijawab kalau misalnya WhatsApp lagi sholat, jangan. Dimatiin aja, dimatiin. Karena itu mengganggu. Mengganggu orang yang punya HP dan mengganggu orang yang di sebelahnya. Jadi kalau ada suara yang demikian, kita bergerak tapi gerakan kita tidak membatalkan sholat dan kita tidak membatalkan sholat. Kita tetap, apalagi kalau misalnya di kantong, kita ambil, kita matiin, kemudian kita masukkan lagi dan kita tidak membatalkan sholat. Ataupun misalnya di tas, HP-nya di tas. Kita nunduk, kita ambil, kemudian kita matiin, kita kantongin. Dan apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan sholat kita dan untuk menyelamatkan sholat orang lain. Yang lebih parah apabila kita sholat, kemudian anak-anak di belakang bisingnya itu mengalahkan suara HP. Ribut dengan ribut yang luar biasa. Nah, apabila keadaan demikian, bisa seorang membatalkan sholatnya. Jangan semua, satu saja. Anak-anak ini dikeluarkan sampai mereka keluar, kemudian dia sholat lagi, ulangi dari pertama. Apabila imamnya itu sudah rakaat ketiga, dia mulai dari awal lagi. Dia berkorban untuk kebaikan sholat jamaah yang lainnya. Jangan sampai satu jamaah yang lagi sholat marah semua sama anak-anak ini. Jadi di satu orang membatalkan sholatnya, kemudian dia mengkondisikan suasana. Ada lagi ikhwan? Iya, silakan Pak. Iya, karena seseorang meremehkan ketika buang air kecil. Ketika ceboknya, ketika menjaga dirinya dari percikan-percikan air kencing, dia meremehkan. Bahkan bisa jadi bisa tuntas, bisa jadi belum tuntas, dia memasukkan zakarnya. Kemudian sisa-sisa air kencing itu masih keluar di zakarnya. Maka ini yang dimaksud dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Artinya ketika seorang buang air kecil harus benar-benar tuntas dan membersihkannya semaksimal mungkin. Setelah dia benar-benar yakin, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bisikan-bisikan was-was lagi. Ketika sholat, Allahu Akbar, ada bisikan, jangan-jangan tadi kamu ceboknya enggak benar. Selama kita sudah yakin menunaikan hal tersebut, kita selesaikan tugas tersebut, kita serahkan kepada Allah. Paham, Mbak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.